Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di materi kali ini saya akan membahas mengenai regulasi dan kebijakan ekonomi media nih sahabat. Apa sih regulasi dan kebijakan ekonomi media itu? Nah, jadi regulasi dan kebijakan ekonomi media di Indonesia merupakan aspek penting yang mengatur interaksi antara media, pemerintah, dan juga masyarakat. Regulasi dan kebijakan ekonomi media mencakup berbagai aturan dan kebijakan yang mengatur operasional media massa, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan media dan tanggung jawab sosial. Definisi regulasi media. Regulasi media adalah kontrol dan pembinaan terhadap media massa oleh pemerintah dan lembaga terkait yang diatur dalam hukum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti melindungi kepentingan umum, mendorong persaingan yang sehat, serta menetapkan standar teknis. Regulasi ini mencakup berbagai jenis media, termasuk pers, radio, televisi, film, musik rekaman, dan platform digital. Tujuan regulasi media yang pertama itu ada menjaga keseimbangan, memastikan keseimbangan antara kebebasan negatif, hak untuk berekspresi, dan positif akses informasi bagi masyarakat. Yang kedua, untuk mendukung persaingan sehat, mencegah praktik monopoli, dan memastikan keberagaman suara dalam media. Yang ketiga itu ada melindungi kepentingan publik, mengatur konten yang disiarkan agar sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Kebijakan ekonomi media di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, mengatur tentang hak dan kewajiban pers serta perlindungan terhadap jurnalis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, mengatur penyiaran televisi dan radio serta izin penyelenggaraan siaran. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatur transaksi elektronik yang juga mencakup distribusi konten digital. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, mengatur persaingan usaha di bidang media untuk mencegah monopoli. Peraturan Presiden terkait media. Salah satu kebijakan terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi perusahaan pers dalam menghadapi disrupsi digital. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan keadilan dalam distribusi konten serta mendukung keberlanjutan bisnis media tradisional di era digital. Regulator media di Indonesia, Dewan Pers, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, BRT. Masing-masing lembaga ini memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan regulasi serta menjaga agar industri media beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan media dalam konteks global. Dalam konteks global, kebijakan media juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan interaksi antar negara. Kajian-kajian menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengadaptasi regulasi media agar sesuai dengan dinamika digital saat ini. Beberapa isu utama yang perlu diperhatikan meliputi kebebasan berekspresi, desain institusional, kebijakan media, serta tantangan yang muncul akibat transformasi teknologi. Tantangan dalam regulasi media, deregulasi versus regulasi. Di beberapa negara terdapat pertarungan antara upaya untuk mengurangi regulasi, deregulasi, dan kebutuhan untuk menjaga kontrol atas konten media. Self-regulation. Banyak negara mendorong self-regulation di mana pengelola media bertanggung jawab atas konten mereka sendiri, disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi politik pemilik media. Adaptasi terhadap teknologi baru. Perkembangan teknologi digital memerlukan revisi regulasi agar tetap relevan dengan cara orang mengakses dan berbagai informasi. Kesimpulan, regulasi dan kebijakan ekonomi media sangat penting untuk memastikan bahwa media beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat tercipta lingkungan media yang sehat, adil, dan beragam, sekaligus melindungi kepentingan publik dalam mendapatkan informasi yang berkualitas. Sekian materi yang saya sampaikan kali ini, saya harap sahabat semua dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.